Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Trisnawati, NIM 8562815546. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 materinya Bahasa Indonesia dan kelas 4 materinya IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baiklah, di kelas kita hari ini ada yang baru karena kelas kita digabung kelas 3 dengan kelas 4 karena guru kelas 3-nya tidak masuk, jadi digabung. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya, kelas 3 terlebih dahulu. Gimana kelas 3, hadir nggak semua? Ya, alhamdulillah hadir ya. Kelas 4 hadir? Oh, hadir juga. Baiklah, pembelajaran kita lebih baik berdoa terlebih dahulu karena ini kelas gabungan, maka kelas 4 silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, Ibu harap kedua kelas berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Untuk kelas 2, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Dan dengan menuliskan pokok-pokok informasi pada teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dengan kalimat yang efektif. Ya, untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya adalah dengan mendiskusikan pecahan masalah, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam. Ya, baiklah, kelas 3 Ibu bagi ya menjadi 3 kelompok dan kelas 4 Ibu bagi juga menjadi 4 kelompok karena siswanya lebih banyak kan. Ya, kita bagi dulu menjadi 4 kelompok, beberapa kelompok. Jadi Ibu masuk ke kelas 3 dulu ya. Ya, baiklah. Sekarang Ibu ke kelas 3 dulu, nanti berkelas 4 ya. Di kelas 3 kita hari ini mempelajari tentang cuaca. Ya, ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Iya, materi minggu lalu itu mengenai alam sekitar, yaitu perubahan. Ya, kelas 3 itu baca dulu yang sudah Ibu bagikan mengenai cuaca itu. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Sekarang Ibu ke kelas 4, yaitu sekarang kita tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang ingat nggak materinya minggu lalu? Iya, materi minggu lalu itu mengenai pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Hari ini kita mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yang tidak dapat diperbaharui ini sumber daya alamnya yaitu berjangka waktu lama. Sangat lama untuk terbentuknya, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral logam. Itu adalah sumber daya alam yang lama proses terbentuknya karena dari fosil hewan. Jadi ini tidak dapat diperbaharui ketika dia habis. Kalaupun dapat, menunggunya sangat lama. Pertanian, tanah, air, dan sinar matahari digunakan untuk bercocok tanam. Jika tanahnya sudah ada, airnya mengalir dengan lancar dan disinari oleh matahari, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur. Lalu untuk perikanan, ada laut, sungai, danau sebagai sumber makanan. Yang pertambangan, mineral dan bahan bakar fosil diambil dari dalam bumi. Ini yang tidak dapat diperbaharui. Industri, bahan bakunya dari alam diolah menjadi produk. Contohnya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kerjakan latihan. Nah, yang kelas 3 sudah selesai membacanya. Ya, mengenai cuaca. Di sana di bukunya ada gambar cuaca. Di situ ada gambar beberapa awan, yaitu nanti kalau lain hujan bisa jadi lagi panas. Iya, bagus. Nah, di sana ada gambar nggak? Iya, ada kan? Nah, di sana coba perhatikan gambarnya. Kalau mendung awannya kayak mana? Iya, agak gelap. Kalau cerah awannya kayak mana?
terang sekali. Kelas 4 sudah selesai. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Bagus sekali. Ya, kelas 3 sudah selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, kan tadi sudah dijelaskan juga, sekarang kita menyimpulkan lagi. Ya, kelas 3 dulu ya, kita simpulkan bersama-sama. Baiklah, kesimpulan dari pelajaran kita mengenai cuaca hari ini yaitu cuaca itu adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah dan tidak sama di setiap tempatnya. Setiap tempatnya berbeda ya. Cuaca kita hari ini cerah. Nah, kelas 4 lagi kita simpulkan. Sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tadi. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan seefektif mungkin, sehemat mungkin. Sumber daya alam itu 2 jenisnya, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui itu sangat perlu dihemat sedemikian mungkin. Ibu harapkan Ananda semuanya dapat menghemat sumber daya alam kita yang ada di bumi ini untuk menjaga kelestarian bumi kita. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan materi minggu depan itu kerjakan PR kita.